Shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saya yakin semua kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi saya masih hidup pas-pasan loh. Bahkan hidup saya masih kekurangan. Bagaimana dikatakan bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan? Bapak Ibu Saudara, di dalam salah satu konten ibadah online, saya akan berbicara mengenai salah kaprahnya istilah di dalam dunia kerohanian, dan termasuk di dalam kata berkat itu. Sebab berkat itu seringkali diidentikan dengan uang, dengan kekayaan, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi nanti dalam ibadah online saya akan bahas hal ini lebih detail Bapak Ibu Saudara. Tapi yang pasti di dalam konten Indah Bersamamu kali ini, saya mau ajak kita sama-sama belajar dari seorang hamba Tuhan. Siapa dia? Nanti kita akan baca di dalam firman Tuhan. Ini benar-benar hamba Tuhan yang luar biasa. Namanya tidak seterkenal Ayub, siapapun itu, Yusuf atau siapapun itu, tidak. Mungkin bagi banyak kita mungkin baru kali ini dengar namanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, doanya luar biasa. Bukan juga Yabes loh, ya, bukan. Nanti kita akan baca. Namun sebelumnya, mari kita satu hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu sepanjang hidup kami, mulai dari pagi sampai malam hari, sampai detik ini. Saat ini kami berterima kasih untuk semua yang sudah Engkau berikan, yang sedang Engkau berikan, dan yang akan Engkau berikan. Kami mensyukuri semua nikmat yang Kau beri dalam hidup kami. Berkat kesehatan, berkat damai, sukacita, berkat kekayaan, berkat apapun, semua berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Ajar kami untuk kami tidak pernah berhenti mengucap syukur kepadamu. Ajar kami untuk selalu bisa merasakan kepuasan di dalam Engkau Tuhan, sehingga ketika rasa tidak puas itu datang menghampiri hidup kami, kami tidak berdosa kepadamu Tuhan, karena kami tahu bahwa apa yang sudah Engkau beri, apa yang sedang Engkau beri, sudah lebih daripada cukup bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, judul dari konten Indah Bersamamu kali ini, berkat bagian kita. Kalau ada kata berkat bagian kita, artinya ada berkat yang bukan menjadi bagian kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini warning nih bagi setiap kita. Ada berkat yang bukan bagian kita, dan jangan pernah menginginkan apalagi merampas berkat orang lain yang bukan merupakan bagian kita. Kenapa kita tidak perlu melakukan itu? Karena kita punya Bapa yang selalu menyediakan segala sesuatu, dan kita tidak akan pernah berkekurangan. Untuk itu mari kita mau angkat sekali lagi pujian yang favorit saya ini. Tak akan ku khawatir jalani hidupku, sebab Bapa memeliharaku. Tak akan ku takut hadapi semua, sebab Dia besertaku. Burung di
di udara yang tiada menabur, namun tak berkekurangan. Terlebih anaknya yang selalu berharap hanya pada Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Mari kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Namanya Agur. Mungkin tidak semua kita pernah mendengar nama ini, tapi saat ini kita mau belajar daripada Agur bin Yake. Amsal 30. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amsal 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Mari belajar. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah, ya Tuhan, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Tuhan adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Luar biasa enggak Bapak Ibu Saudara? Sangat. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan
nama Tuhanku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotoran sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang kembali ayat yang ke-8, doa Agur yang luar biasa. Dia katakan apa? Jangan berikan kepadaku kemiskinan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Sebagaimana kita membaca di dalam firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita diingatkan, bahkan diajar untuk dapat berdoa sebagaimana Agur bin Yake ini berdoa. Sebab doa Agur bin Yake dari masa ini benar-benar luar biasa. Mengapa luar biasa? Sebab dia hanya minta dua hal, yaitu jangan memberikan kepadanya kemiskinan. Bukan karena hal yang lain, bukan karena dia takut susah kalau miskin, bukan karena dia takut nggak bisa makan karena miskin dan sebagainya, tetapi supaya dia tidak mencemarkan nama Tuhan. Tujuannya itu bukan kepada dirinya, tentang apa yang dia mau makan, minum, pakai, dan sebagainya, yang membuat dia berkata jangan memberikan kepadanya kemiskinan, tetapi supaya dia tidak mencemarkan nama Tuhan. Dan di poin berikutnya inilah yang menjadikan doanya begitu luar biasa lagi. Sebab bukan hanya dia meminta supaya jangan diberikan kemiskinan, tetapi dia juga minta agar jangan diberikan kekayaan. Mengapa? Supaya jangan sampai setelah kenyang dia justru lupa akan Tuhan. Agur bin Yake hanya meminta berkat yang memang menjadi bagiannya. Bukankah ini sebuah doa yang benar-benar jujur dan jauh dari kata serakah, egois, dan ambisius? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, yang menjadi perenungan kita saat ini, pernahkah kita meminta kepada Tuhan berkat yang memang hanya menjadi bagian kita? Jujur saja, seringkali kita susah atau bahkan tidak mau berdoa seperti itu. Itu sebabnya yang paling sering kita berdoa, saat kita berdoa, kita minta doa yang diberkati secara berlimpah-limpah. Ketika di persekutuan doa atau di gereja, doa seperti ini diucapkan di hadapan jemaat, kami percaya kami diberkati berlimpah-limpah, maka akan terdengar kata amin yang luar biasa keras. Karena selalu dan selalu setiap kita ingin yang berlimpah ruah. Bahkan yang lebih parahnya lagi,
Berapa sering kita bahkan memaksakan untuk mendapatkan berkat yang sebenarnya bukan bagian kita. Apalagi dengan mengutip sebagian ayat firman Tuhan, kita pun mengklaim bahwa di dalam Tuhan kita akan menjadi orang kaya, kian lama kian kaya, kian lama kian bertambah kaya, dan menjadi sangat amat kaya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara tidak salah. Tidak salah sama sekali saat kita berdoa agar diberkati berlimpah-limpah. Bahkan bukankah di dalam doanya Yabes sendiri juga melakukannya. Dan terbukti Tuhan mengabulkan doa Yabes. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah. Kita bisa membaca itu di dalam kitab Tawari 1 Tawari 4 ayat 10. Lalu apa yang menjadi salah? Yang salah adalah ketika doa kita itu ditumpangi dengan roh keserakahan, kerakusan, dan segala sesuatu yang berpusat kepada diri kita sendiri. Disinilah hati kita benar-benar diuji. Apakah kita berdoa dengan motivasi yang tulus atau sebaliknya? Doa kita sudah syarat dengan keserakahan dan kepentingan diri sendiri. Apa jadinya jika kita serakah dan selalu ingin menyerobot berkat yang bukan menjadi bagian kita? Maka hidup kita secara tidak langsung sudah dikuasai oleh nafsu dan kekayaan dunia ini. Jika kita tidak diberkati atau tidak memiliki kehidupan seperti yang kita inginkan, maka kita kecewa kepada Tuhan. Jika kita bisa menikmati berkat yang menjadi bagian kita, maka ketika kita menerima berkat itu, banyak kita akan mengucap syukur. Karena itulah yang kita anggap sebagai bagian kita. Dalam bahasa Jawa ada istilah nrimo ing pandum, yang artinya kita berserah penuh kepada Tuhan, sebab Dia tahu yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya jangan pernah merasa takut kekurangan. Mintalah berkat yang memang menjadi bagian kita. Kalau burung-burung di udara saja tidak pernah berkekurangan, padahal mereka tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai, masakan anak-anaknya, biji matanya, dibiarkannya berkekurangan. Jangan menginginkan berkat orang lain, apalagi merampasnya. Cukupkanlah diri kita dengan berkat yang menjadi bagian kita. Itu sebabnya sama-sama mari katakan, tak akan ku khawatir jalani hidupku, sebab Bapa memeliharaku. Tak akan ku takut hadapi semua, sebab Dia besertaku. Burung di udara yang tiada menabur, namun tak
berkekurangan. Terlebih anaknya yang selalu berharap pada Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Takkan pernah sendiri menghadapi hidup ini. Takkan pernah kekurangan. Hanya Engkaulah Tuhan, pemelihara hidup kami. Engkau yang mencukupkan, memberkati, berkat bagian kami. Terima kasih Tuhan, bahwa apa yang kita tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang sering kali Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu sebabnya jalani hidup ini dengan hati yang tulus, dijauhkan daripada setiap kita keserakahan, dijauhkan daripada setiap kita egois, sehingga kita merasa harus merampas berkat yang bukan bagian kita. Namun firman Tuhan berkata, cukupkanlah diri kita dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika Tuhan memberikan makan kepada bangsa Israel di padang gurun dengan mana, Dia memerintahkan untuk mereka mengambil secukupnya. Sekalipun Dia mampu untuk memberkati secara berlimpah-limpah, ambil dan nikmati berkat yang merupakan bagian kita, maka kita tidak akan pernah merasa berkekurangan dalam hidup ini. Percayalah, Dia tahu apa yang kita butuhkan, bahkan lebih daripada kita sendiri tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia adalah Jehovah Jireh. Haleluya, haleluya. Tuhan sumber segala berkat. Sadarkan kami saat ini bahwa ketika kami lahir ke dunia ini, tidak ada satupun yang kami bawa dan kami punya. Itu sebabnya sadarkan kami saat ini bahwa segala yang ada pada kami saat ini, segalanya yang kami punya saat ini, semua datangnya daripadamu Tuhan. Engkaulah yang membuat kami ada hari ini. Engkaulah yang membuat kami punya hari ini. Engkaulah yang membuat kami mampu hari ini. Dan semua itu hanya karena-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu itulah yang menghidupi kami saat ini. Anugerah-Mu itulah yang menjadikan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Jagai hati kami dan pikiran kami ya Tuhan,
agar tidak ada satupun dari kami yang membanggakan diri. Tidak ada dari satupun dari kami yang merasa mampu untuk menjalani dan menghadapi segala sesuatu hari ini tanpa-Mu Tuhan. Agar tidak ada satupun dari kami yang ditumpangi dengan keserakahan dan keinginan untuk merampas berkat yang bukan menjadi bagian kami. Jangan pernah melimpahi, jangan pernah berhenti untuk melimpahi kami hidup dengan anugerah-Mu Tuhan. Sebab hanya dengan itulah kami hidup, hanya oleh karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.